uang kami harus kembali. Tanpa sepengetahuan kami di tahun 2019 Oktober, mereka berubah menjadi operasi simpan pinjam. Tahun 2018 masih Yayasan Sari Asih. Setiap operasi-operasi yang ada di Samosir supaya diperiksa. Saya pun tidak tahu kapasitas saya untuk menjelaskan itu. Yayasan Sari Asih Nusantara itu bukan kooperasi. Kami datang mengadu kepada kalian. Tolonglah kami para ibu ini. Tolonglah kami rakyatmu. Ini musibah massal. Bukan hanya terhadap kami. Kami mewakili kecamatan. Kami mewakili kabupaten ini. Para nasabah yang dirugikan. Kami mohon Bapak Ibu Wakil, dengarkan kami. Dengarkan kami. Jangan biarkan Samosir ini penuh dengan air mata. Sabah, Sari Asih Nasional, jangan ada keributan. Kita menuntut hak kita, bukan untuk membuat keributan. Kita menuntut hak kita. Tidak. Terima kasih atas kesempatan ini. Terima kasih atas sambutan para anak buah kami. Kami sangat terima kasih atas segala yang telah diberikan kepada kami. Di sini kami sebagai mewakili warga Samosir kena musibah menjadi nasabah korban di Yayasan Sari Asih Nusantara Samosir. Kami datang kepada kalian Bapak untuk meminta kepada semua anggota dewan mendukung dan memfasilitasi kami para nasabah yang menjadi korban ini. Seperti yang kami bawa di sini, tolonglah bantu kami bagaimana cara untuk mengusut tuntas masalah ini. Membuat laporan ke Polres Samosir atas adanya prestasi Yayasan Sari Asih Nusantara di Samosir ini terkait penundaan pembayaran tabungan nasabah. Dan membuat laporan ke Polres Samosir atas adanya dugaan penipuan yang dilakukan mantan pimpinan cabang Yayasan Sari Asih Nusantara Samosir dan seluruh pengurus, serta membantu pengusutan secara tuntas aliran dana dan aset Yayasan Sari Nusantara yang ada di Samosir, dan juga membantu pengusutan secara tuntas aliran dana dan aset mantan pimpinan cabang Nusantara Samosir selama berdiri di Samosir ini, serta melakukan verifikasi pengecekan laporan keuangan tentang keberadaan Yayasan Koperasi dan Kredit Union atau CEO lainnya oleh pemerintah Kabupaten Samosir dan seluruh stakeholder agar tidak terulang kembali seperti yang dilakukan oleh Yayasan Sari Asih Samosir, dan juga membuat laporan ke Polres Samosir atas adanya dugaan pemalsuan dokumen yang dilakukan pengurus cabang nasabah, serta menjamin perlindungan dan keamanan kepada seluruh nasabah korban Samosir ini dari tekanan pihak manapun dalam menjalankan aksi damai penyampaian aspirasi yang sejatinya dijamin oleh Undang-Undang Dasar 45. Seperti itulah kira-kira permintaan Bapak, mohon ditanggapi. Baik, terima kasih. Saya pikir kita sudah dibagikan catatan-catatan yang merupakan aspirasi dari saudara-saudara kita ini. Yang pertama, sebagai niat baik kami sesungguhnya, tadi kami sudah komunikasi dengan pengurus Yayasan Sari Asih Nusantara, tetapi mereka tidak bisa hadir karena katanya hari ini mereka sedang di Medan, ya, betul? Sedang di Medan. Ya. Kita sesungguhnya tadi berharap langsung saja dikonfrontir supaya lebih clear. Karena terus terang saja kita ini hanya mendengarkan isu-isu dan sebagainya. Kalau tadinya mereka bersedia untuk hadir, sesungguhnya lebih baik. Tetapi mereka sedang perjalanan ke Medan. Ya. Maksud kami, informasi dari mana kita tahu bahwa pimpinannya tidak ada di tempat saat ini.
Kita sudah telepon. Tadi kita telepon, para pengurusnya sedang berada di Medan melakukan rapat meeting, menindaklanjuti aspirasi dari para nasabah beberapa hari yang lalu. Ya. Mungkin menghemat waktu, saya pikir secara umum prinsip DPRD ini bagaimana cara kita membantu mereka, itu sudah pasti. Tapi di tengah-tengah kita sekarang ada pemerintah. Tolong dijelaskan dulu Yayasan Syariah Asila Nusantara ini keberadaannya di Samosir menurut pengetahuan pemerintah. Itu saran saya kepada pimpinan. Saya kembali ke ketua. Baik, terima kasih. Sebelum ke pemerintah, masih adakah? Ada pimpinan? Sebentar. Ya. Baik, terima kasih pimpinan. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada kesempatannya dan ada saudara-saudara kita yang di sini. Boleh kita tangkap ketua tujuan saudara-saudara kita kemarin, bagaimana mereka bisa kembali. Jadi perlu sebagai lembaga kita di sini mendorong secara tegas kepada aparat penegak hukum, dinas Koperindak supaya serius menangani. Itu sebenarnya yang diperlukan rekan-rekan kita di sini. Mereka ini mau uangnya kembali, itu kan? Jadi mau seperti apa juga, apa tindakan Yayasan Syariah Nusantara, DPRD siap mendukung. Dan kami minta juga secara tegas kepada pihak APH penegak hukum supaya serius menangani ini. Bila penting ditangkap siapa itu yang punya. Ini udah pembohongan kepada masyarakat ini. Itu yang perlu catatan. Dan juga kepada pemerintah, terkait kepada pemerintah selama ini setiap rapat kerja, rapat apa, selalu kita sarankan setiap operasi-operasi yang ada di Samosir supaya diperiksa keabsahannya ini semua. Selalu kita sarankan itu. Jadi ini juga Koperindak selaku dinas teknis yang bertanggung jawab terkait adanya kooperasi-kooperasi termasuk di CU yang ada di Samosir, termasuk juga ini binaan Koperindak. Koperindak juga nggak boleh lepas tangan di sini, harus bertanggung jawab tentang hal ini. Jadi itu sasaran kita. Tolong pimpinan nanti juga ada rekomendasi kita dari DPRD untuk menindaklanjuti dengan sampai tuntas. Terima kasih pimpinan. Yang pertama seperti yang disampaikan oleh Pak Silalagi tadi, Pak Silalagi dari anggota Dewan, kita bukan mau ada terjadi sesuatu yang kurang ini. Yang pertama saya pastikan, Yayasan Syariah Asih Nusantara, saya ulangi, Yayasan Syariah Asih Nusantara, bukan koperasi. Di koperasi itu disebut itu anggota, bukan nasabah. Mohon maaf, saya kurang tahu seperti apa bisa saya campur tangan di sini. Bukan berarti saya mau mengelak dari permasalahan ini. Saya hanya kapasitas bagaimana ikut campur memediasi, mengelak mereka oleh karena penderitaan Bapak Ibu sekalian. Saya ulangi, saya bukan mengelak dari masalah Bapak Ibu. Di koperasi tidak ada istilah polis, tidak ada. Memang betul. Awalnya Yayasan Syariah Asih ini memanggil kami nasabah, tapi tanpa sepengetahuan kami di tahun 2019 Oktober mereka berubah menjadi koperasi simpan pinjam. Kalau saya tahun 2018 masih Yayasan Syariah Asih. Sedangkan yang sudah menarik lalu mendaftar kembali tanpa sepengetahuan kami, mereka berubah menjadi koperasi simpan pinjam. Pada para pengurus, mereka memberikan ketenangan bagi anggota KSP bahwa izin sedang diproses.
Dan mereka juga memberikan ketenangan kepada anggota KSP bahwa anggota KSP uangnya aman. Sedangkan tidak akan mungkin yayasan sebagai yang tertua mengalami masalah, sedangkan KSP yang termuda tidak mengalami masalah. Padahal Bapak, biar Bapak Ibu tahu, dalam yayasan ini tidak dikasih menerima pinjaman. Artinya ini murni kami menabung, tidak ada meminjamnya. Sedangkan KSP dapat meminjam, tidak ada masalah. Kami bingung sebagai penabung, kami menabung uang kami, tapi kami bermasalah. Sedangkan KSP simpan pinjam tidak bermasalah. Jadi kalau Bapak tadi katakan bahwa mereka bukan koperasi, saya mengatakan tidak. Mereka berubah nama menjadi KSP setelah Oktober 2019. Yang pasti, kalaupun sudah berubah yayasan itu menjadi koperasi, tidak pernah mencatat kebayaran, tidak terdaftar di tanggal. Mungkin sudah ada dia mereka mau tahu masalah ini, mungkin mereka sudah tahu. Di tanggal 22 April barusan ini 2021, atas nama Bapak H.A. Rudi Hamid dan Ibu Bogor Barat datang ke konsultasi kepada kami bagaimana memberikan koperasi. Kami berikan persyaratannya seluruhnya. Kalau koperasinya terdaftar di provinsi contohnya, mereka membuka cabang di sini. Ada 18 persyaratan yang berikan. Saya pikir boleh nanti kami sudah jelaskan informasi. Sampai sekarang mereka tidak bisa menjaga diri. Intinya bahwa koperasi Sari Asi ini tidak terdaftar dalam mereka. Baik, jadi clear ya? Di Kabupaten Samaur, ya, tidak terdaftar. Saya kurang tahu terdaftar di mana atau tidak. Saya kurang tahu. Berarti kalau menurut saya dua persoalan, dan apa yang Bapak Ibu sampaikan adalah benar adanya. Kita harus karena pandangan saya secara pribadi juga, yang pertama bahwa yayasan itu adalah satu organisasi amal yang tidak boleh memungut dana dari siapapun, itu sudah dibuat. Artinya di situ saran saya ke pimpinan yang pertama kita rekomendasi bahwa ini penipuan ini harus diusut tuntas, dan kita mengawal ini harus diusut tuntas. Terima kasih. Oke, baik, nanti itu salah satu kesimpulan kita ya. Horas, selamat siang. Saat ini kita berada di kantor DPRD Samosir bersama para ibu-ibu yang tergabung dalam gerakan korban Sari Asi Nusantara di Samosir. Barusan mereka melakukan aksi ke DPRD menyampaikan aspirasinya terkait persoalan yang didapatkan mereka atas tabungan investasi mereka yang sampai saat ini belum ada kejelasan. Kita akan bertanya langsung kepada para ibu yang berkumpul hari ini terkait tentang aksi mereka. Horas, selamat siang semuanya. Selamat siang khususnya untuk Ibu Neti Tambah sebagai koordinator. Apa yang melatar belakangi kegiatan aksi para ibu-ibu hari ini? Ya, selamat siang. Latar belakang kami untuk melakukan aksi ini karena tidak ada kejelasan sama sekali dari pengurusan yang ada di Samosir ini, sehingga kami harus mengadu nasib kami kepada kantor Dewan ini. Kemudian apa tadi yang disepakati bersama DPRD Samosir? Untuk sementara ini mediasi dulu, dengan secepatnya anggota Dewan nanti akan mempertemukan kami dengan pengurusan yang ada Samosir ini. Jika itu terjadi? Jika itu tidak terjadi, maka akan lanjut ke narah hukum. Apa aja tadi tuntutannya kepada DPRD Samosir? Kami menuntut untuk pengurusan ASN yang ada Samosir ini untuk memberikan kejelasan kapan kepastian yang akan pengembalian dana kami yang sudah tertanam beberapa tahun ini, dan menunjukkan dokumen-dokumen yang sudah berdiri selama bertahun-tahun. Nah, kami mendengar kemarin ada pimpinan dan staf Sari Asi yang datang ke kantornya sehingga ada ricu sedikit. Bagaimana hasil? Apakah sudah ada hasil yang positif terkait pertemuan tersebut di kantor Sari Asi? Tidak ada sama sekali.
Di sana mereka hanya membuka dan menyuruh kami para ibu-ibu ini mengisi formulir-formulir sama sekali kami tidak mengerti. Tulisannya pun semua simpang siur, judul-judul formulirnya. Jadi kami sama sekali tidak mengisi formulir itu dan sama sekali tidak ada hasil sampai hari ini. Ada dugaan tindak pidana yang ibu dan para nasabah yang dirasa dilakukan oleh para pengurus Syariah Asih Samosir terkait kutipan yang tetap dilakukan di bulan Juni dan Mei kemarin. Banyak. Ya. Dan saat ini kami mengetahui dananya sekitar ada 20 M untuk Koperasi Samosir. Berapa jumlah nasabah? Kurang lebih dia 10.000. 9 kecamatan. 9 kecamatan. Tindak pidana itu apakah tidak dilaporkan kepada polisi? Kami belum melaporkan sama sekali. Apa alasannya kenapa belum dilaporkan? Menghormati Bapak Dewan dulu. Kami menginginkan perlindungan dari anggota Dewan dulu dan meminta arahan mereka langkah-langkah apa yang ingin kami tindak lanjuti ke depannya. Nah, ini setelah aksi saat ini apa yang akan dilakukan? Apakah melapor ke polisi atau bagaimana nih? Untuk saya tidak. Untuk sementara tidak. Kami ingin menunggu janji Bapak Dewan dulu, mempertemuan kami mediasi dengan para karyawan SAN yang di Samosir ini. Kurang lebih tadi inti pertemuan ini kesimpulannya setelah berjalan diskusi alot itu yang pertama melalui pimpinan sidang tadi, ketua dewan, pimpinan rapat atau pimpinan diskusi, sesegera mungkin anggota dewan dengan rekan-rekan dewan yang lain akan menghubungi pihak Syariah Asih dan untuk mengadakan pertemuan klarifikasi dan negosiasi sesegera mungkin. Yang kedua, dewan dan dinas terkait akan memfasilitasi mengadakan posko pengaduan agar bisa efisien dan bertukar informasi lebih up to date. Apakah tidak ada rencana fasilitasi dari DPRD untuk melaporkan kasus ini kepada kepolisian bagi untuk ranah tindak pidana yang dilakukan oleh pimpinan staf yang diduga oleh teman-teman tadi? Tadi memang ada dari pihak kami sendiri ada, dan beberapa pointer-pointer yang kami siapkan tadi malam secara tertulis kami bagikan itu sudah ada. Tapi tadi sesuai dengan rapat dengan Dewan dan dari Polres, ini akan diadakan pertemuan dulu secara perdamaian di luar hukum. Perdamaian di luar hukum dengan pihak Syariah Asih, dengan nasabah. Berapa kerugian, Bang? Ada di KSP yang tidak jelas ini 55 juta dan di nasabah yayasan itu ada, saya hitung-hitung itu ada sekitar 50 juta juga, 110 juta kurang lebih. Wah, luar biasa. Nama saya Elpras Tumorang, asal dari Desa Perdukuhan 1. Mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota DPRD dan ketuanya yang telah mendukung aksi ini. Siapa namanya? Jamutan Nenggolan. Ada tabungannya di dalam? Ada, Pak. Jadi apa mau dibilang sama pemerintah maupun kepada Syariah Asih ini? Uang kami harus kembali untuk masa depan kami. Terima kasih. Tadi kan ada juga tuntutan kepada pemerintah kabupaten terkait verifikasi terhadap lembaga-lembaga swasta, lembaga keuangan swasta yang ada di Samosir. Bagaimana respon DPRD Samosir? Ya, tadi beberapa anggota dewan termasuk Pak Parlutan Sidaga, pimpinan sendiri Pak Saul dan Pak Jonder Simbolon dengan yang lain-lain tadi yang berbicara, memang ini akan menjadi super prioritas untuk action plan dari dewan dan berkoordinasi dengan dinas terkait untuk menginventarisir keabsahan legalitas dari lembaga-lembaga keuangan yang ada di Samosir yang melakukan pengutipan dana dari masyarakat, koperasi, yayasan, atau kok terdaftar atau tidak terdaftar. Karena tadi ada satu delit dari pihak dinas terkait yang tidak perlu saya sebut namanya, karena tidak terdaftar koperasi ini, maka tidak mau memfasilitasi. Dari Pak Parlutan Samosir tadi menyampaikan, justru karena tidak terdaftar ini temuan baru harus segera ditindaklanjuti untuk menghindari korban yang lebih besar lagi. Demikian, Pak. Demikian tadi wawancara kita bersama para peserta aksi yang melakukan penyampaian aspirasi kepada DPRD Samosir. Kiranya ini bisa menjadi sebuah aspirasi yang harus segera dipertimbangkan oleh DPRD, khususnya untuk penyelamatan investasi daripada para nasabah, khususnya para kaum ibu yang sangat kehilangan atas tabungannya untuk masa depan anak sekolahnya.
Saya Fernando Stangang untuk Green Berita TV. Horas.